Shalom, terpujilah nama Tuhan, kita dipertemukan kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami menikmati kekuatan, kesehatan, dan juga pemeliharaan Tuhan. Kami akan mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, urapilah kami, nyatakan isi hati Tuhan, supaya kami taat melakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah ketaatan Abraham dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan juga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham adalah pribadi yang istimewa karena hidup berkenan di hadapan Allah dan ia sanggup melewati pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Sehingga Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya karena memang yang pertama Abraham itu mendengar, memperhatikan firman Tuhan, mendengar, memperhatikan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan yang diterimanya itu selalu dipercayai, diyakini bahwa kehendak Allah itu tidak pernah salah. Sekalipun ia menanti anak perjanjian Ishak itu sampai di usia yang ke-100 tahun, usia yang sudah lanjut. Bahkan Sarah ketika mendengar berita tentang akan hamil dirinya, dia tertawa di dalam hati. Tapi Abraham mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua, Abraham mentaati kehendak Tuhan, melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun karena dia sudah mengenal Allah secara pribadi. Ia berulang kali mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, makanya dia taat ketika Allah menghendaki ia mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran di tanah Moria, di salah satu gunung yang ada di sana. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia yakin bahwa Allah tidak mungkin mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan anaknya yang dikasihi. Kemudian yang ketiga, akhirnya Abraham melihat, menyaksikan kuasa Allah, menyaksikan mujizat dan berkat Tuhan. Ketika ia hendak menyembelih Ishak, ia melihat anak domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Akhirnya dia mengambil dan dipakai sebagai ganti korban bakaran kepada Allah. Allah itu baik, Allah itu maha kasih. Tidak mungkin Allah itu mencelakakan saya dan saudara. Seperti halnya Abraham, kita perlu mendengar, kita perlu mentaati dan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik dan pelajarilah. Setelah itu taatilah dengan segenap hati, dengan sukacita. Jangan ragu-ragu, karena perintah Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Sampai akhirnya kita menikmati mujizat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Seperti halnya Abraham, Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan, Tuhan tidak pernah punya rancangan kejahatan atas kehidupan saya dan saudara. Kita perlu meneladani ketaatan Abraham, kerelaan Abraham untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupannya.
Teladanilah Abraham dengan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, taat melakukannya, dan akhirnya ia menikmati mujizat Allah yang nyata. Bapa, kami mau belajar seperti halnya Abraham. Ia mendengar perintah Tuhan dengan baik, memahaminya, kemudian mentaatinya. Seperti perintah Tuhan dengan segenap hati ia lakukan, sampai akhirnya ia menikmati kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, bukan anaknya Ishak, tetapi domba jantan yang Tuhan sediakan. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mendengar perintah Tuhan, ketika kami mentaati kehendak Tuhan, kami akan menikmati pertolongan Tuhan, kami akan menikmati kuasa Tuhan, kami akan menikmati mujizat Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kuatkanlah, teguhkanlah kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.